Berpacaran singkat dengan Rezky Aditya, Wenny Aryani tidak masalah menjadi kekasih yang tidak dianggap. Saat hamil dan melahirkan putrinya pada 2013, Wenny juga hanya bisa pasrah ketika Rezky tak berkenan menikahinya, apalagi mengakui darah dagingnya sendiri. Tapi setelah putrinya semakin besar, Wenny terpanggil untuk mendapatkan legitimasi hukum terkait ayah biologis putrinya. Setelah jalan kekeluargaan gagal total, jalur hukum pun ditempuh Wenny. Setelah menang di tingkat banding, di tingkat kasasi pun, bukti-bukti yang digelontorkan Wenny mampu mengalahkan alibi pihak Rezky. Mahkamah Agung pun menolak kasasi Rezky. Dan apakah Rezky akan mengajukan PK atau peninjauan kembali? Mengapa Rezky ngotot tidak mau mengakui anak Wenny sebagai darah dagingnya? Begitu sulitkah bagi Citra Kirana untuk menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki anak sambung? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sebentar kak. Gimana kak? Sinetron Citra Kirana kembali menjadi buruan awak media setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Rezky Aditya suaminya terkait tes DNA dan pengakuan anak yang diajukan Wenny Aryani, wanita dari masa lalu Rezky. Entah kenapa Citra tak mau mengeluarkan sepatah kata pun terkait kasus yang membelit suaminya. Begitu beratkah bagi artis yang akrab disapa Ciki ini menanggapi anak kandung Rezky yang lahir dari rahim wanita lain? Sebagai seorang ibu tentunya Ciki tahu perasaan anaknya bila diabaikan ayahnya. Hal itulah yang dirasakan Wenny Aryani bertahun-tahun saat melihat buah cintanya bersama Rezky. Bagi Wenny apa saja akan dilakukan demi anak, sekalipun ia harus menderita dan mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Ya, begitulah yang terjadi pada Wenny Aryani, mantan kekasih Rezky Aditya yang mengaku punya anak di luar nikah dari suami Citra Kirana itu. 2 tahun lebih Wenny memperjuangkan hak putrinya sebagai anak yang dilindungi undang-undang yang berhak tahu asal-usul dan identitas ayah biologisnya. Sayangnya upaya Wenny mendapat perlawanan keras dari Rezky yang ngotot tidak mau mengakui anak Wenny sebagai darah dagingnya. Rezky mengaku siap melakukan tes DNA dan memberi nafkah bila di tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan dirinya adalah ayah biologis dari anak Wenny. Ini saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari. Saya pastikan saya akan menyayangi dan juga menafkahi Naira. Saya yakin ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah yang sudah Allah berikan untuk saya. Kini Wenny seolah menagih janji Rezky. Bukankah tidak sulit berlapang dada mengakui bahwa hubungan terlarangnya dengan Wenny menghasilkan seorang anak tidak berdosa yang berhak mendapat pengakuan dari ayahnya? Atau Rezky akan melakukan peninjauan kembali atau PK karena merasa punya bukti untuk menepis gugatan Wenny? Kedepannya dari pihak kami kan sudah menerima salinan resmi ya, putusan salinan dari Mahkamah Agung. Pihak lawyer kami akan berkirim surat ke pihak lawyer Rezky. Nanti akan kami tunggu apa langkah upaya hukum apa yang akan dilakukan pihak Rezky. Kalau saya pribadi berharap sudahi sampai di sini gitu kan, menerima putusan ini dengan baik dan putusan ini dapat diterima dengan kedua belah pihak dengan baik sehingga harmonis ke depan demi kepentingan anak saya. Ada anak kecil yang di sini yang kita perjuangkan kan, kita jaga juga hatinya. Kalau bertanggung jawab itu kan sebetulnya bukan harus dituntut ya. Rezky emang terbukti ayah biologisnya Keke dan Rezky layak menafkahi Keke sebagaimana layaknya orang tua menafkahi anaknya aja. Itu kan bukan sesuatu yang sebenarnya harus dituntut ya, itu kan datang dari hati nurani. Itu
Kalau permintaan kita tidak ada di luar gugatan, tidak ada. Semua sudah kita tuangkan di dalam gugatan. Semua apa yang kita minta itu semua sudah ada di dalam gugatan. Nah, tetapi dengan adanya putusan kasasi ini dan terbuktinya ada hubungan keperdataan antara Reski dengan anaknya, ya sudah pasti di situ timbul kewajiban. Karena ada hubungan keperdataan kan di situ. Nah, itu sudah pasti ada kewajiban. Salah di antaranya ya biaya nafkah hidupnya, biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya sehari-hari ya selayaknya kebutuhan anak pada umumnya sampai umur 21 tahun. Bisa jadi PK menjadi upaya terakhir Reski untuk melawan Weni. Yang jadi pertanyaan banyak pihak, foto kemesraan Reski dan Weni saat pacaran pada tahun 2012 hingga 2013 sudah beredar di media sosial. Bahkan Reski pernah berfoto tengah menggendong anak perempuan yang dilahirkan Weni saat bocah yang kini telah berusia 10 tahun itu masih batita. Dari awal menuntut masalah pengakuan anak ini kan yang saya selalu minta dan selalu mohonkan adalah DNA. Tapi perjuangan ini waktu di PN Negeri kan kita sempat kalah karena DNA kita, permintaan kita untuk DNA tidak dikabulkan. Dan Reski terus menghindar dari permintaan DNA. Kuat dugaan dulu Reski mengakui anak itu sebagai darah dagingnya. Namun aktor bernama lengkap Reski Aditya Drajat Moko itu berubah sikap karena tekanan keluarganya. Sudah menjadi rahasia umum, ayah Reski Drajat Moko juga tidak mengakui anak yang diduga lahir dari hasil hubungan gelapnya dengan mantan sekretarisnya. Di sisi lain, Reski yang berstatus bujangan saat menikahi Citra Kirana tak mau image-nya buruk karena masa lalunya dengan Weni. Kebetulan pula saat menjalin hubungan dengan Weni, Reski tak pernah mempublikasikannya ke hadapan publik. Di sisi itulah Reski seolah merasa menang karena netizen sempat tergiring opini yang menyudutkan Weni. Setidaknya banyak netizen yang ragu Reski bisa kepincut dengan wanita yang lebih tua seperti Weni, mengingat mantan kekasihnya adalah artis cantik sekelas Agnes Mo, Aura Kasih, serta Reza Patricia yang pernah bertunangan dengan aktor kelahiran Jakarta 26 Februari 1985 itu. Tidak aneh bila Weni pun sempat dituding pansos pada nama besar Reski. Kan saya bilang yang namanya kebenaran itu pasti akan sulit diterima karena pasti tidak akan baik bagi semua orang. Kalau ada fans garis kerasnya atau siapapun yang membuli anak saya maupun saya, silakan sajalah, itu akan kembali pada diri masing-masing. Yang jelas saya tidak memerlukan pengakuan dari manusia. Saya menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, memberitahukan kebenaran tentang asal-usul Keke, tentang ayah biologisnya kepada anak saya. Itu sudah cukup. Tadi kalau untuk resiko ya sudah dari awal sudah saya bicarakan ya, ada diskusikan sama Bu Weni, resiko apa yang akan kita terima, bagaimana apa yang akan kita dapat ya, dan ternyata memang benar hujatan itu datang gitu loh. Bu Weni dihujat, dihina, jangankan Bu Weni, saya aja pengacara juga sama dihujat juga gitu. Cuman saya berpikir ya ini resiko. Ini resiko dari pekerjaan, apalagi yang kita hadapi adalah public figure yang mempunyai fansnya jutaan. Jadi wajar-wajar saja kalau fans mereka tidak terima dengan perkara ini kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya Bu Weni ya saya ya kena hujat gitu. Tapi saya rasa nggak ada masalah. Kenapa? Saya bilang sama Bu Weni ya biarin aja, itu haknya orang untuk berbicara seperti itu gitu. Nggak usah kita pikirkan, karena kalau kita pikirkan justru malah kita jadi makin larut ke permasalahan hujatan dan kita jadi stres. Demi putrinya, Weni menahan semua kepedihan yang disebabkan oleh sikap netizen maupun kubu Reski. Saat Weni menggugat Reski ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 25 Juni 2021 silam, gugatan material senilai 17,5 miliar yang diajukan Weni sebagai ganti rugi atas pencemaran nama baik dan nafkah anak yang tidak diberikan Reski membuat Weni sempat dihujat satu Indonesia sebagai wanita materialistis. Terlebih ketika Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan Weni semakin tersudutkan. Beruntung, Pengadilan Tinggi Banten lebih jeli melihat bukti yang diserahkan Weni terkait masa lalunya dengan Reski. 3 bulan kemudian, banding Weni diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten. Dengan kata lain, kali itu Reski yang kalah.
Lantaran tidak bisa menerima kekalahannya, Reski mengajukan kasasi. Alih-alih berharap menang dari Weni, Reski justru kembali menelan kekalahan lantaran kasasinya tidak dikabulkan Mahkamah Agung. Sempet denger sih itu ya, di berita juga ramai banget, apalagi di sosial media ya. Kalau gue sih menyayangkan sekali ya, apalagi dia kan laki-laki gitu kan, harus gentle. Apalagi itu udah kebukti sah gitu bahwa itu anaknya dia gitu, anak kandungnya dia gitu. Kan dia seharusnya mengakui gitu, jangan nggak mengakui gitu, jangan maunya jajan doang ya kan. Lah iya, laki berani berbuat, berani tanggung jawab, jangan jadi pengecut. Prihatin sih ya, karena kan maksudnya gimana pun juga putusannya udah terbukti gitu kan, udah harusnya memang Rizky Aditya ini tanggung jawab ya. Sebagai perempuan yang ngebayangin perasaan seorang ibu ya, ibu mana yang nggak sakit hati ya kalau anaknya nggak diakuin sama bapaknya gitu sih. Ya harusnya sih tanggung jawab lah Rizky. Bagi Weni, sesuai putusan kasasi, Reski sudah dinyatakan sebagai ayah biologis putrinya meski belum dilakukan tes DNA. Itu artinya Reski harus membuktikan bahwa dirinya bukan ayah biologis anak Weni melalui tes DNA bila ia ingin menguatkan laporan PK-nya. Lantas, apakah Reski punya nyali untuk melakukan tes DNA? Dari pihak kami apapun langkah yang dia melakukan kami siap gitu kan, karena kan ini masalah kebenaran dan bicara masalah anak, psikologi mental anak ya. Artinya kalau dia bicara dengan hati nurani, dia tidak akan melakukan langkah sejauh ini gitu. Tapi kalau dia mau melakukan langkah seperti apapun, kami pasti siap. Disampaikan sekali lagi, semoga putusan Mahkamah Agung ini bisa diterima, diterapkan dan dijalankan oleh Reski dengan baik gitu kan, sehingga masalah ini selesai sampai di sini, ke depannya bisa lebih harmonis, tidak ada kerusuhan lagi demi menjaga hati anak saya. Ketika anaknya biologis ini sudah bisa dipastikan, maka akan membentuk suatu fakta baru yang tidak bisa diingkari lagi bahwa ini adalah anak dari Reski. Dia nggak bisa lagi ngomong ini bukan anakku. Saya harus tes DNA dulu. Sudah lewat. Dan implikasi hukum baru adalah dia harus tanggung jawab. Konsekuensi apabila dia lebih berani lagi menghindari itu, maka proses pidana akan ada di hadapan dia. Akuin aja kan gitu, jangan sampai kasihan ke anaknya, soalnya anak juga kan ibaratnya butuh tahu nanti ketika dia dewasa kan, sosok orang tua kandungnya nih siapa kan gitu. Kalau dari gue sendiri, karena posisinya misal gue sebagai istri gitu, karena Rizky Aditya sendiri sekarang udah punya anak kan, jadi ya posisiin lah kalau si anak itu anak gue gitu, terus nggak diakuin sama suaminya, ya sedih banget nggak sih? Jadi apalagi udah punya anak sendiri, ya posisiinnya kayak si perempuan itu aja, ya sakit lah pasti. Ya saran gue ya harusnya sebagai istri juga support suaminya lah, tanggung jawab sama anaknya.